Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Syamulis. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi di kelas Akuntansi 02 dengan NIM 2003010720037. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai definisi dan faktor penyebab inflasi. 6 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, cara mengatasi inflasi, dan cara menghitung inflasi. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat. Yang kedua, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Yang ketiga, karena ketidaklancaran distribusi barang, inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Jenis-jenis inflasi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan kenaikan harga, yang kedua berdasarkan asalnya, dan yang ketiga berdasarkan besarnya cakupan terhadap perubahan harga. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi berdasarkan kenaikan harga. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam 1 tahun. Yang kedua adalah inflasi sedang, yaitu inflasi dengan kenaikan harga di antara 10-30% di dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu kenaikan di antara 30% sampai dengan 100% dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harga di atas 100% di dalam 1 tahun. Kemudian yang berdasarkan asalnya itu inflasi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua adalah inflasi luar negeri atau imported inflation. Kemudian berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu inflasi tertutup. Inflasi tertutup atau closed inflation adalah kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan 1 atau 2 barang tertentu. Yang kedua adalah inflasi terbuka atau open inflation, yaitu kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Dan yang ketiga adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah serangan inflasi yang sangat hebat sehingga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai inflasi yang tinggi. Kemudian dampak inflasi. Dampak inflasi ini juga berpengaruh terhadap beberapa aspek. Yang pertama itu terhadap pendapatan. Inflasi dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Kita ambil contoh misalnya yang terjadi pada saat inflasi lunak. Maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi ini justru akan berdampak buruk terhadap para pekerja dengan pendapatan tetap karena nilai uang yang diterima tidak berubah sementara harga barang atau jasa semakin meningkat. Dan dampak inflasi yang selanjutnya yaitu dampak inflasi pada bidang ekspor. Pada bidang ekspor, inflasi akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang atau jasa dari negara lain. Pada akhirnya, pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Kemudian yaitu dampak inflasi terhadap minat menabung. Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil. Sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimilikinya. Kemudian cara mengatasi inflasi itu dapat melalui beberapa kebijakan. Yang pertama itu melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan.
Yang kedua yaitu melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang tadi, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kemudian kita sampai di materi cara menghitung inflasi. Menghitung laju inflasi di Indonesia umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator indeks, yaitu Indeks Harga Konsumen atau IHK, yang merupakan rata-rata yang dihasilkan dari perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen pada periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu deflator PDB yang berfungsi sebagai indeks untuk menunjukkan perkembangan harga di bidang produsen. Dan yang ketiga adalah Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB yang digunakan untuk mengukur harga yang terjadi pada perdagangan grosir. Dari ketiga indikator tersebut, IHK atau Indeks Harga Konsumen menjadi cara yang paling sering digunakan untuk menghitung laju inflasi di Indonesia. Rumus dari inflasi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurang IHK periode sebelumnya, lalu dibagi dengan IHK periode sebelumnya, lalu dikali dengan 100, maka didapatlah nilai inflasi dalam 1 tahun negara tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah informasi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.